Pro3, Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar, Anda masih menyimak program Kentongan di Pro3 RRI bersama dengan saya Puspita Ayu, terus mengudara untuk Indonesia. Kita lanjutkan kembali pendengar informasi lainnya. Kali ini informasi dari Denpasar, Bali. Pemerintah Provinsi Bali menetapkan status siaga darurat hingga 14 hari mendatang. Jadi penetapan status ini berdasarkan eskalasi bencana kekeringan yang terjadi di Bali akhir ini. Hal itu diungkapkan oleh penjabat atau PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra usai acara kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di kantor Gubernur Bali pada hari ini. Jadi Mahendra dalam laporannya menjabarkan dampak iklim ekstrim di Bali periode Juli hingga Oktober 2023 yang mengakibatkan 113 Banjar ini mengalami krisis air bersih. Selain itu, Pemprov Bali juga mencatat ada 10 kasus kebakaran hutan atau lahan yang terjadi. Nah, untuk karhutla terjadi di wilayah Buleleng, Karangasem, dan Bangli. Selain karhutla, sejumlah tempat pembuangan akhir atau TPA di Bali juga mengalami kebakaran, yakni TPA Suwung di Denpasar, TPA Mandung di Tabanan, dan TPA Temesi di Gianyar. Sementara itu, pendengar, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penetapan status siaga darurat bencana seluruhnya akan dikoordinasikan dengan BNPB. Jadi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin, juga telah menyiapkan surat kelengkapan alat untuk penanganan kedaruratan kekeringan dan permohonan penerapan teknologi modifikasi cuaca atau TMC di Bali. 2 surat permohonan selanjutnya akan ditandatangani oleh PJ Gubernur Bali. Nah, kami akan coba mengupdate begitu apa saja upaya-upaya yang nanti akan dilakukan pasca penetapan status siaga darurat kekeringan ini. Sudah bersama dengan kami Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, I Made Rentin. Selamat malam, Pak Rentin. Selamat malam, salam sehat, tetap tangguh. Salam sehat, terima kasih. Pak Rentin, ini pasca tadi disampaikan bahwa Provinsi Bali ini ditetapkan status siaga darurat kekeringan ya Pak ya. Koordinasinya atau upaya yang sudah dilakukan oleh pihak BPBD apa saja ini Pak? Iya. Halo. Selamat malam. Iya, silakan Pak Rentin. Ya, di pelaksanaan rapat koordinasi dan arahan Letjen Suharyanto yang diawali dengan laporan singkat oleh penjabat Gubernur Bali. Salah satu stressing Bapak penjabat Gubernur adalah Bali segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Bali. Ini tentu mendasar karena beberapa indikator yang melatar belakangi. Yang pertama, rilis perkiraan musim kemarau sebagai dampak dari El Nino yang terjadi di Provinsi Bali sekurang-kurangnya sudah sejak 1 Juli 2023 diberikan oleh BMKG. Dan beberapa daerah terdampak di Bali, salah satu indikatornya adalah HTH, hari tanpa hujan di beberapa kecamatan sudah masuk dalam kategori yang cukup ekstrim, dengan rata-rata hari tanpa hujan sudah lebih dari 90, bahkan di atas 94, sekurang-kurangnya kami mencatat ada 3 kecamatan. Kecamatan Kubu Tambahan di Buleleng, kemudian Kecamatan Grogga di Buleleng juga. Di sisi lain, beberapa kabupaten di Bali sudah hampir dalam 3-4 minggu terakhir mengalami kekeringan, sehingga kami dengan jajaran terkait bersama stakeholder pendukung melakukan upaya distribusi air bersih. Katakanlah dari barat, Jembrana, kemudian ke utara di Buleleng, selanjutnya Kabupaten Bangli, dan Karangasem, beberapa kecamatan di Kabupaten Klungkung. Jika kita sisi dampak berikutnya adalah kebakaran,
diawali dari akhir bulan Juli di tanggal 27 September 2023 terlaporkan ada kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Agung di Kabupaten Karangasem. Kami melakukan upaya penanganan secara bersinergi dengan rekan-rekan di lapangan baik unsur BPBD maupun stakeholder terkait termasuk dukungan dari TNI Polri dan Astungkara dalam waktu kurang lebih seminggu. Proses pemadaman kebakaran di lereng Gunung Agung dapat diselesaikan, kendati pun tadi malam masih muncul kembali beberapa titik api, tentu masih dalam upaya dilakukan pemadaman. Yang ketiga adalah kebakaran tempat sampah. Benar, terjadi sekurang-kurangnya ada 4 titik, yang paling besar eskalasinya adalah TPA Suwung di Kota Denpasar. Sejak tanggal 12, tim gabungan telah melakukan upaya pemadaman sampai dengan sekarang yang mengedepankan 3 strategi operasi, baik operasi udara, operasi darat, termasuk melakukan upaya dengan strategi manajemen asap, melakukan injeksi proses penyemprotan ke dalam tumpukan sampah yang ada yang memunculkan baik api maupun kepulan asap. Yang kedua di TPA Mandung di Kabupaten Tabanan, yang relatif tidak sebesar di TPA Suwung, baik luasan maupun besaran apinya, dan sampai sekarang masih dilakukan upaya pemadaman. Yang berikutnya adalah di TPA Temesi, Kabupaten Gianyar. Kendati pun saat ditemukan di pagi hari, laporan yang kami terima dan hasil pantauan tidak lebih dari 2 maksimal 3 jam di hari ditemukan api sudah bisa dilakukan upaya pemadaman, termasuk kami monitor 2 catatan di kabupaten lainnya, Buleleng dan di Batur. Di samping krisis kebutuhan air bersih juga terjadi di beberapa titik kebakaran hutan dan lahan. Iya, Pak Rentin, lalu kemudian dengan ditetapkannya status siaga darurat ini, apa Pak yang membedakan dengan upaya-upaya penanggulangan yang sebelumnya sudah dilaksanakan? Sebenarnya penetapan status penting untuk kemudahan akses. Kemudahan akses yang kami peluang dan akses kepada berbagai stakeholder. Jika status tidak ditetapkan, sangat tidak mungkin atau kecil kemungkinan untuk berbagai pihak memberikan support dukungan, termasuk pembiayaan, pengerahan personil tambahan, dan termasuk menurunkan berbagai peralatan dan logistik dari berbagai pihak. Setelah kami menetapkan status darurat bencana untuk kekeringan dan karhutla, pihak BNPB langsung memberikan respon. Tadi pagi di saat kita rakor dan arahan Kepala BNPB, beliau secara simbolis memberikan dukungan dan bantuan peralatan kedaruratan untuk upaya pemadaman kebakaran di satu sisi dan antisipasi bahaya kekeringan di sisi lain. Termasuk ketika saya menyebutkan tadi 2 TPA yang telah terjadi kebakaran, TPA Suwung di Denpasar, TPA Mandung di Tabanan, jauh sebelum penetapan status di tingkat provinsi, justru mereka sudah duluan. Denpasar telah menetapkan status tanggap darurat kebakaran TPA di tanggal 12, kemudian Tabanan status tanggap darurat kebakaran TPA Mandung yang ditetapkan sejak tanggal 14, sehingga dari di saat penyerahan bantuan, samping pemberian peralatan logistik kedaruratan, kedua daerah Kap Kota itu juga menerima dana siap pakai untuk dilaksanakan dukungan operasional personil yang melaksanakan upaya pemadaman. Oke, baik. Pak, kalau berdasarkan data dari pihak dari BPBD begitu, dampak-dampak apa saja sih Pak dari kondisi ini yang dirasakan oleh warga? Kebakaran yang kami monitor di masyarakat, sebaran dan pengaruh di asap. Oleh karena itu 2 upaya yang kami lakukan.
dan beberapa hari kendati pun tetap mengalami penurunan dari sisi warga yang kita tangani dan kita layani di posko, tetapi secara konsisten tim Satgas Gabungan melakukan upaya pelayanan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok yang paling utama adalah mengingat di lapangan dari TPA Suung, kisaran radius 5, 7 bahkan sampai 10 km dari titik radius TPA Suung. Kami secara rutin melakukan edukasi, termasuk memberikan dan membagikan masker kepada warga terdampak, sekaligus penegasan ketika beraktivitas di luar rumah pada radius tersebut untuk tetap disiplin menggunakan masker. Oke, Pak Rentin, lalu kemudian untuk rencana TMC ya Pak ya, teknologi modifikasi cuaca begitu, kapan rencananya Pak akan dilakukan? Tadi juga di saat kesempatan diskusi selesai arahan Kepala BNPB di saat kesempatan tanya jawab, saya minta kesempatan pertama kepada beliau untuk merespon tentang penetapan status yang telah disampaikan oleh Pak Penjabat Gubernur. Karena tindak lanjut dari penetapan status tersebut kan sekurang-kurangnya ada 2 hal yang kita mintakan ke tingkat nasional. Tadi sudah saya sampaikan peralatan kedaruratan, logistik kedaruratan untuk dukungan antisipasi dan penanganan kekeringan, termasuk karhutla di dalamnya. Yang kedua kami mohonkan TMC, teknologi modifikasi cuaca. Jika kami membandingkan dan berangkat dari beberapa pengalaman rekan-rekan kami BPBD Provinsi, BPBD Kap Kota di luar Bali, kami terinspirasi dengan berhasilnya metode itu. Katakanlah di Jawa Barat, katakanlah di Sumatera, kemudian terakhir di Kalimantan, bahkan terakhir saat kedatangan Pak Kepala BNPB didampingi Deputi Penanganan Darurat BNPB tadi pagi di Bali, beliau bercerita TMC yang diterapkan di Kalimantan dalam rangka penanganan karhutla yang notabene lahan gambut itu relatif efektif dan sangat berhasil. Bahkan ketika TMC diterapkan, itu betul-betul karhutla efektif bisa dipadamkan dalam waktu tidak terlalu lama, 2 maksimal 3 hari. Jika kita membandingkan dengan kondisi daerah yang kami sebutkan di luar Bali tadi, kiranya kondisi dan strategi TMC itu layak dan patut untuk diterapkan di Provinsi Bali. Oke, baik Pak Rentin, juga terkait dengan kondisi ini, begitu apa himbauan yang ingin disampaikan untuk warga, Pak? Silakan. Ya, kepada warga Kramo Bali, Pemekasan 4,3 juta jiwa penduduk di Provinsi Bali, pertama dan utama selalu update tentang perkiraan dini yang disampaikan oleh pihak BMKG wilayah 3. Karena dia selalu mengupdate dalam dasarian tentang kewaspadaan dini untuk dampak kekeringan. Yang oleh rilis BMKG, fenomena El Nino, salah satu dampak kekeringan ini akan terjadi sekurang-kurangnya sampai Februari 2024. Kendati pun ada prediksi musim hujan akan mulai turun di pertengahan November 2023. Kendati pun tidak merata di seluruh wilayah Provinsi Bali. Oleh karena itu masyarakat tetap mewaspadai dampak ekstrim dari fenomena El Nino itu. Sekurang-kurangnya adalah pertama, potensi kebakaran jadi meningkat. Tidak hanya sebatas kebakaran hutan dan lahan, kebakaran TPA bisa dan dimungkinkan juga terjadinya kebakaran pemukiman di beberapa area tempat tinggal warga. Oleh karena itu tetap waspada, tingkatkan kesiapsiagaan. Di sisi lain, yuk bersama-sama kita bijak dalam menggunakan air, terutama untuk kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok kita. Oke, baik. Pak Rentin, terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini, Bapak. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam, salam tangguh, salam sehat. Demikian mendengar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Imade Rentin.